Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub diutus oleh Allah kepada kaumnya. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan beberapa syariat dan membangun masjid untuk kaumnya dan menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub adalah seorang yang sangat dermawan. Diceritakan bahwa di rumahnya itu ada beberapa meja makan yang khusus untuk orang-orang fakir miskin dan untuk menjamu para tamunya. Jadi meja makan itu dipersilahkan siapa saja boleh mengambil makanan tersebut untuk para fakir miskin. Beliau juga mempunyai ternak yang sangat banyak. Ada sapi, kambing, kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya. Berarti bisa dibayangkan bahwa Nabi Ayub ini orang yang sangat kaya sekali, kaya raya. Beliau orang yang baik hati, suka mengeluarkan harta bendanya untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan memuliakan tamu. Kan tetapi Nabi Ayub juga mendapatkan cobaan, musibah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah Nabi Ayub. Musibah yang menimpa Nabi Ayub itu berupa penyakit, ya, berupa penyakit yang menaun. Sangat lama sekali beliau terkena penyakit. Sebelum Nabi Ayub sakit, beliau itu dikenal sebagai seorang laki-laki yang gagah dan memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Akan tetapi Allah yang mengujinya, dan Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah menguji kaum tersebut. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka seseorang atau suatu kaum akan mendapatkan kemurkaan Allah. Penyakit Nabi Ayub tidak ada obatnya, bahkan lebih memprihatinkan. Badan Nabi Ayub itu membusuk sehingga banyak belatung menempel di tubuhnya. Tidak ada sejengkal pun dari bagian tubuhnya yang membusuk karena penyakit kecuali hati dan lisannya. Akibat cobaan ini, akibat penyakit ini, beliau Nabi Ayub dijauhi sama teman-temannya. Sahabat karibnya menjadi tidak tenang. Istri-istri Nabi Ayub satu persatu meninggalkannya. Istri-istri, jadi beliau punya lebih dari satu istri. Ini sudah mulai meninggalkannya. Akhirnya beliau diasingkan pada suatu tempat pembuangan sampah di luar kota, di sebuah gua yang jauh dari tempat tinggalnya. Dan tidak ada yang menemaninya kecuali seorang istrinya yang setia dan paling cantik di antara semua istri Nabi Ayub. Istri Nabi Ayub tersebut bekerja untuk mendapat upah dari orang lain. Lalu beliau memberikan makanan dibarengi dengan rasa sabar melepas semua harta dan anak. Bersabar dengan penyakit suami setelah hidup dalam kenikmatan dan kehormatan yang pernah disandangnya. Dari beliau yang kaya raya dihormati, kemudian terkena musibah berupa penyakit kulit, akhirnya beliau dijauhi oleh teman-temannya, hartanya habis, dan hanya ada satu yang merawat beliau, yaitu istri yang paling cantik. Cerita Nabi Ayub tidak sampai di situ karena masyarakat mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Nabi Ayub. Orang-orang pada takut jika terkena dengan penyakit yang menimpa Nabi Ayub atau tertular.
sehingga istrinya pun akhirnya dijauhi juga. Tidak ada seorang pun yang bisa memberinya pekerjaan untuk mendatangkan upah. Lalu istri Nabi Ayub pergi menuju orang-orang yang kaya dan menggadaikan kepang rambutnya dengan makanan yang banyak. Lalu makanan itu dibawanya ke Nabi Ayub. Setelah sekian lama menderita penyakit, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dan mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, lalu Ayub melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk, kemudian ia mandi daripadanya. Lalu Nabi Ayub sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga meminum air itu sehingga tidak ada satu penyakit yang ada dalam tubuhnya kecuali keluar dan dirinya kembali sehat seperti sebelumnya sebagai orang yang rupawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan penyakit yang menimpa Nabi Ayub dan jasadnya kembali sehat. Dia juga memberikan kekayaan lagi kepadanya, mengembalikan harta dan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan hilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat 84. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam yang mana beliau ditimpa musibah berupa penyakit kulit dan semua harta bendanya habis, dijauhi sama teman-teman terdekatnya, bahkan oleh istri dan anaknya. Jadi berpositif thinking bahwa semua yang terjadi atas dirinya adalah kehendak Allah dan menganggap bahwa semua di sekelilingnya adalah titipan, termasuk dirinya sendiri adalah titipan. Kebersyukuran Nabi Ayub dibuktikan bahwa Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya menyembah Allah ketika sehat dan diberi kekayaan, walaupun sakit Nabi Ayub alaihissalam tetap tiada lalai untuk beribadah kepada Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.